Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tesya Sahlimi Prati WMM yang telah memberikan saya dan teman saya kesempatan untuk mempresentasikan sebuah analisis yang sudah kami buat. Analisisnya yaitu berjudul Analisis dan Deskripsi Profesi Manajer SDM pada Perusahaan PT Martel. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Chandrika Sanavisa selaku moderator pembuka. Dan saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Anasya Salima dan juga Rizka Mawati. Di slide pertama kita menjelaskan latar belakang PT Martel. PT Martel Indonesia adalah perpanjangan dari perusahaan mainan asal Amerika Serikat, Martel Inc. Perusahaan ini berdiri sejak 1992 di industri mainan. Beberapa brand mainan yang mereka luncurkan seperti Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, American Girl, Thomas and Friends, dan Uno. PT Martel Indonesia sendiri memiliki 2 pabrik kawasan industri Jababeka, Cikarang, dan juga Bekasi. Fokus produk mereka lebih pada bagian fashion doll, yaitu boneka Barbie. PT Martel mengembangkan program yang fokus pada pendidikan, mengajarkan keterampilan penting kepada anak-anak melalui permainan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Perusahaan turun aktif dalam mendukung komunitas lokal dengan memberikan donasi mainan kepada anak-anak yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat. Boneka Barbie telah menjadi ikon budaya yang sangat populer di seluruh dunia, terutama Indonesia. Melalui boneka Barbie ini, PT Martel Indonesia mendorong nilai-nilai positif seperti kepercayaan diri, keberagaman, dan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Visi dan misi mereka yaitu visinya menginspirasi generasi masa depan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah melalui permainan. Sedangkan misinya menciptakan pengalaman bermain yang membekas di hati anak-anak. Membuka pikiran mereka dan mengembangkan potensi mereka. Tantangan untuk mereka sendiri yaitu perubahan tren dan perilaku konsumen, terutama generasi milenial dan generasi Z. Sehingga PT Martel Indonesia harus terus-menerus berinovasi untuk tetap relevan tumbuh dan berkembang di pasar internasional. Di slide selanjutnya ada fungsi. Fungsinya itu terdiri dari 3. Yang pertama ada mereka bertanggung jawab untuk merencanakan kebutuhan SDM yang sesuai dengan strategi organisasi. Ini melibatkan penentuan jumlah, kualifikasi, dan kemampuan karyawan. Yang kedua ada dalam perekrutan dan seleksi karyawan yang berkualitas. Proses ini melibatkan menarik calon karyawan potensial, melaksanakan wawancara, dan melakukan penilaian untuk memilih individu terbaik yang sesuai dengan persyaratan kerja. Dan yang terakhir ada pengembangan karyawan. Manajer SDM bertanggung jawab untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan yang mendukung peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Mereka juga terlibat dalam menyediakan kesempatan karir dan mengembangkan jenjang karir yang jelas bagi karyawan. Di slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Anasya Salima. Selanjutnya, yaitu saya akan membacakan tentang tugas dan kewajiban manajer MSDM, yaitu perencanaan dan pengembangan SDM untuk mempertahankan karyawan dalam jangka panjang. Yang kedua, pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan kinerja. Yang ketiga, memastikan kebutuhan karyawan terpenuhi secara efektif dan tepat waktu. Yang keempat, menjamin karyawan merasa dihargai dan puas dengan pekerjaannya. Yang kelima, menciptakan budaya kerja yang positif. Yang keenam, memberikan kompensasi yang adil. Yang ketujuh, memberikan peluang pengembangan karir. Yang kedelapan, memastikan orang yang masuk dan keluar diperlakukan dengan baik. Dan yang kedelapan, memastikan staf baru mendapatkan orientasi yang lancar. Dan yang terakhir, berperan sebagai perantara antara karyawan dan manajer MSDM sendiri. Saya akan membacakan wewenang dari manajer MSDM.
Yang pertama, merencanakan dan mengkoordinasi tenaga kerja perusahaan yang hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat. Yang kedua, melakukan pelayanan karyawan. Yang ketiga, memberi masukan pada atasan mengenai kebijakan perusahaan, seperti kesempatan yang sama pada karyawan atau apabila terjadi pelecehan seksual. Yang keempat, mengkoordinir dan mengawasi para pekerja, para pegawai khusus dan staf pendukung. Yang kelima, mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan penempatan karyawan baru. Dan yang terakhir, mengenai isu-isu ketenaga kerjaan, seperti memediasi pertikaian dan mengarahkan prosedur kedisiplinan. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Rizka Mawati. Selanjutnya tanggung jawab. Yang pertama, koordinator karyawan melakukan perencanaan, melaksanakan sampai evaluasi karyawan. Seluruh SDM mengikuti panduan visi dan misi perusahaan yang diterjemahkan oleh manajer SDM dalam bentuk SOP, standar operasional. Untuk melakukan seleksi rekrutmen, promosi maupun pemecatan, jabatan ini memperhatikan kebutuhan pekerjaan disesuai dengan kapasitas perusahaan dalam mewujudkannya. Yang kedua, laporan SDM. Dari waktu ke waktu, manajer SDM akan diminta rekomendasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik untuk menambah jumlah pegawai, mengurangi atau pergerakan di dalamnya. Laporan dari manajer SDM untuk disetujui jajaran direksi dapat jadi semangat bagi seluruh SDM untuk bekerja mencapai target dan kualifikasi yang sudah diterapkan. Yang ketiga, perwakilan perusahaan. Dalam berbagai kebijakan, manajer SDM harus bertindak sesuai perwakilan perusahaan. Oleh karena itu, pertemuan dengan manajer sumber daya manusia dianggap cukup untuk menyampaikan rekomendasi, pesan, dan inspirasi pada atasan. Kelancaran produktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan tergantung pada ketertaan sumber daya manusia. Itu sudah menjadi tanggung jawab manajer sumber daya manusia. Kebutuhan perusahaan memenuhi dan kesehatan pekerjaan dijaga. Dengan kata ini, peran manajer sumber daya manusia memadukan tugas karyawan dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah untuk memastikan bahwa mereka bekerja sama dengan baik. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.